Karena biasanya saya simpan di YouTube ya, jadi biar nanti jadi YouTuber lah gitu, ngalahin Atta Halilintar. Ya, kayak oke ya. Jadi ya ini mungkin nanti kita sampai jam 3 ya, jam 3 karena jam 4 saya ada bimbingan. Oke ya, harusnya kan sampai jam 4 ya, tapi biar saya ada break sebentar. Oke ya. Jadi definisi mineral depo itu tidak sama dengan tubuh ore ya, tubuh ore. Ore itu apa ya terjemahan bahasa Indonesia, saya juga agak lupa nih. Nah, tapi kalau ketika kita bicara ore body ya, suatu tubuh mineral tadi itu ya, maka itu sudah disebut ya, sudah sebagai sumber daya ya, sudah sebagai sumber daya. Dan kalau kita tahu di pendekatan mineral, maka bagi lagi misalkan kalau emas ini apakah hidrotermal, apakah ada hipotermal, apakah ada epitermal, itu juga karena akan terkait dengan mineral ikutannya. Nah, mineral ikutannya itulah yang seperti saya sampaikan tadi, itu sekarang sedang menjadi hal yang sangat menarik ya. Jadi rare earth mineral atau di bahasa Indonesia kan jadi mineral tanah jarang, karena saya juga nggak tahu kenapa jadi tanah ya. Karena earth mungkin jadi tanah, tapi rare earth mineral sekarang menjadi hal-hal yang sangat menarik ya. Jadi misalkan kita punya cadangan uranium ya, yang kemudian sempat digadang-gadang cadangan uranium kita tersebut ada di Mamuju di Sulawesi Barat ya. Makanya kemudian di tahap konsep awal pembangunan PLTN itu dibangun di Kalimantan Timur. Saya lupa nama tempatnya karena antara Sulawesi Barat yang rawan kegempaan dengan Kalimantan Timur itu berhadapan. Jadi tambangnya di Mamuju, kemudian dibawalah ke Kalimantan untuk menggunakan kelistrikan. Nah, salah satu tantangan kita dalam penggunaan sumber daya ini adalah kepulauan ya. Jadi kita kan baru bisa menyatukan sistem jaringan Jawa ya, Jawa, Bali, Madura, kemudian sekarang coba digabungkan dengan Sumatera, gitu ya, kira-kira begitu, nanti akan menjadi satu kesatuan. Tapi kita sulit untuk menggabungkan sumber listrik kita ke katakanlah Kalimantan ataupun nanti ke Sulawesi ataupun Papua, makanya menjadi independen ya, kayak gitu. Oke ya. Jadi ketika kita bisa mineral deposit, maka kita bicara reserve, kita tentukan, kemudian apakah dapat ditambang ataupun tidak, ya ini cara mengevaluasinya nanti, ya ini kita pertama bicara estimasi dulu, estimasi secara teori ya, secara teori, jadi belum bicara dengan model. Kan pertanyaannya, apakah kita buat model dulu, baru kita estimasi, atau kita estimasi baru kita buat model. In general, kita buat dulu modelnya. Tetapi pada saat kita buat model itu sendiri, nah ini ada hipotesis nanti, ada beberapa hipotesis. Jadi ada beberapa misalkan material tersebut ya, material tersebut yang kemudian kita buat dalam suatu model. Nanti model pun ternyata cukup banyak ya. Jadi quote and quote ya, pencinta geostatistik untuk sumber ini ada namanya KDGI, Kelompok Diskusi Geostatistik Indonesia gitu ya, Kelompok Geostatistik Indonesia. Itu kami banyak mendiskusikan beberapa pendekatan yang digunakan ketika kita buat model ya, kira-kira itu. Nah itu sendiri, jadi misalnya kalau basicnya geostatistik, jadi kalau misalkan buat PNT, wah sulit nih harus dapat model dan seterusnya, ya kita kembangkan pendekatan modelnya. Jadi mungkin Daniel selalu ingat bahwa ketika karena kelemahan mahasiswa sekarang itu kalau buat model, saya pakai apa? Pakai Mindscape. Oke, Anda pakai Mindscape, Anda masukkan data, maka Anda akan dapat estimasi sumber dayanya. Padahal kalau kita bicara SNI, ini kemarin di geologi saya katakan bahwa pada saat Anda karena kan nih anak-anak geologi lagi senang ikut Merdeka Belajar. Jadi terlibat di dalam beberapa perusahaan tambang batubara. Terus begitu presentasi kemarin menyebutkan kita pakai SNI Pak, SNI beberapa saya lupa, itu tentang cadangan terukur, cadangan reka, dan cadangan sumber daya kira-kira gitu. Nah, SNI itu sebetulnya lahir dari kajian-kajian cukup banyak ya. Makanya kemudian dalam SNI menyederhanakan apakah dia kompleks itu kalau banyak struktur, maka modelnya dipakai model ini. Kemudian yang kedua, tidak kompleks, maka cukup dengan model yang ini kira-kira. Nah,
di kampus sebetulnya itu peluang yang bisa kita kembangkan ya. Yang bisa kita kembangkan di dalam memilih tadi itu. Jadi misalkan pada saat nanti buat model ya, model landscape misalkan, Anda masukin aja datanya, namanya model itu garbage in, garbage out. Apapun yang kita masukkan ke dalam model dengan diutak-atik aja itu pasti akan ada hasilnya. Tapi pertanyaannya sebetulnya seberapa valid model itu, kira-kira itu. Nah, poin ini yang kemudian menjadi yang sangat penting ya. Jadi misalkan kita menggunakan model trigging, jadi saya memberikan contoh, kalau kita menggunakan inverse distance wave ya di dalam model-model untuk model muka bumi misalkan dibandingkan dengan model kriging, itu suatu ketika ada yang cocok dengan kriging, ada yang tidak cocok juga dengan kriging, karena kriging juga ada banyak nanti, ada model kriging, ada multiple kriging, banyak sekali. Itu sebetulnya part dari input model yang akan kita bangun ya. Jadi nanti kalau dapat data, misalkan dapat data misalkan dapat data biji, kemudian akan kita lihat, nah model apa sesuai, itu di situ ada nanti kalau X baru kita gunakan ordinary. Kalau kita punya mean standard deviation kita nggak tahu, maka kita gunakan model A. Lebih jauhnya lagi, dalam model-model estimasi sumber modal ini, ada beberapa model. Ada Gaussian, nanti apakah kita perangkatin model, dan ada cukup banyak ya. Makanya yang saya sampaikan di sini lebih kepada basic untuk memilih nanti kita mau pakai model yang mana gitu ya, sehingga kita bisa melakukan model estimasi yang mana. Kira-kira poinnya itu ada di situ. Oke. Nah, sebentar. Jadi ini salah satu aja ya, salah satu dari cukup banyak ya. Jadi kalau teman-teman di sekarang ini kan mazhabnya mazhabnya si geostatistik ini ada dua, satu teman-teman di Australia, satu lagi teman-teman di Prancis ya. Itu memang itu yang paling tua ya, yang paling tua kayak di sana. Nah, kalau kami di Jepang ini di tengah-tengah, jadi beberapa pendekatan, misalkan saya sendiri banyak mengembangkan untuk geostatistik yang kemudian menggunakan AKIK ya, AKIK Bayesian Information and Criteria. Nah, di situ kita bicara prior distribution, posterior distribution, jadi selalu bicara distribusi. Ketika kita bicara model estimasi, sebetulnya kita bicara distribusi. Jadi basic geostatiknya akan sangat kuat. Jadi apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak? Karena apa? Mungkin kalau kemarin sempat ya saya lihat Mbak Lisa membuat semua ya, udah distribusi kan. Ada beberapa contoh ya, datanya distribusikan dulu, kalau dia normal maka dia bisa diolah, tapi kalau dia tidak normal maka harus kita normalkan dulu gitu ya. Jadi proses normalisasi data sendiri kalau dari sisi pemodelan itu merupakan hal yang sangat penting. Karena proses normalisasi sendiri ada cukup banyak metode, ada Kalman filter, ada cukup banyak lah. Nah, metode mana yang paling cocok gitu ya, itu juga bisa kita gunakan. Jadi saya selalu berharap ya, karena kan mahasiswa ini ada satu nih Mas Ebi, Mas di PTBA, dia angkatan 2020 ini udah semester 4 ya, itu belum ada kemajuan karena saking dia nggak tahu dia mau buat tugas tentang apa kira-kira gitu ya. Dia sekarang di bidang lingkungan, terus saya bilang loh, Bapak tiap hari berkutat dengan aspek katakanlah ya, pada saat memodelkan kestabilan lereng misalnya, karena dia kan sekarang bukan lagi sumber daya, itu kan ada banyak sekali parameter yang kita kumpulkan. Nah, kemudian katakanlah sekarang PTBA menggunakan untuk model stock stability ya untuk open dampingnya, karena kan dia timbulnya dibuang keluar, itu kan juga pakai metode apa sekarang gitu kan? Itu Bapak evaluasi, kita lihat sama-sama. Oh ternyata ini ada weakness-nya. Contoh sederhana aja. Pada saat Bapak memasukkan parameter hujan, itu di mana data yang kita pakai ya? Apakah curah hujan maksimum, curah hujan minimum, curah hujan rata-rata? Nah, itu sendiri kan part dari input model ya. Nah, input model sendiri kalau kita bandingkan beberapa ya, itu bisa kita gunakan. Jadi ini adalah salah satu saja ya, salah satu alur yang bicara yang mulai mengembangkan. Jadi software ini ya, ini softwarenya yang banyak digunakan di ini terutama. Ini bicara dari mulai aspek geologinya, aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan. Jadi dimasukkan semua ke dalam model ini, satu model aja. Ya, dimasukkan ke dalam model. Jadi dia mulai dari
ekonomi geologi model. Nah ini berarti misalkan kalau yang ada di tambang dan geologi kan sekarang Mindscape ya. Mindscape itu yang kita punya ya. Jadi minggu lalu, bulan lalu PSTG menandatangani kerjasama dengan Mindscape, tapi tidak ya, kita punya license, kita punya 10 license yang bisa kita gunakan, tetapi ada ya namanya juga orang promo ya, no freelance lah. Nggak ada kita yang ngasih software kemudian udah install, udah apa nggak Pak? Nggak. Kita punya komitmen ada 10 mahasiswa yang menggunakan Mindscape yang kemudian digunakan untuk tugas akhirnya, kira-kira gitu. Nah nanti outputnya adalah paper sebetulnya. Paper itu kan ada ucapan terima kasih ya. Ya, jadi di dalam apa? Oke. Di dalam Mindscape sendiri ya itu begitu misalkan kita punya publikasi mengucapkan terima kasih, nah itu kan dia jadi naik webnya. Jadi kalau nanti ada yang berminat atau teman di Dania ini mau ikut pakai Mindscape, ya saya harus promosi karena kita punya, saya nggak tahu tambang berapa, kan geologi dan pertambangan kita sebenarnya satu prodi, satu jurusan. Apakah 10 ini untuk 10 di tambang, 10 di geologi, atau 10 ini ya 10 tambang dan geologi S1 dan S2 kan. Tapi itu di dalam tanah kira-kira begitu. Nah, memang tiap tahun sih kita biasanya 4 atau 5 orang kan ada ya yang menggunakan Mindscape ya. Kemudian publish di Aware lah gitu ya. Aware juga minimalis ya. Itu teman-teman di Mindscape berterima kasih karena kita tiap tahun bisa publish ya kayak gitu. Jadi harapannya dari sini kita bisa menggunakan kesempatan itulah ya, Mindscape bisa digunakan. Oke. Nah, ini kalau Mindscape dia fokus, Mindscape sendiri sekarang kalau kita bicara di model itu sudah mulai mengkombinasikan dengan data GIS ya. Jadi kalau dulu kan harus dipisah, model dikeluarin, tarik. Nah, sekarang sudah dalam satu software. Nah, software ini ya yang ini yang paling banyak ya, karena gini, bagaimanapun juga di dalam poin-poin tersebut ya, di poin-poin tersebut di Mindscape tadi itu mulai dari bagaimana kita menggunakan data bore ya. Kemudian saya ingat Bu Aventi berkirim ke saya, susah kalau untuk ngebor Pak, ya Bu. Dan kalau ketika bicara model sumber daya itu kita juga nggak mungkin ngebor sendiri Bu, karena kita juga bukan investor ya. Nah itu nanti beberapa pendekatan yang misalnya bisa kerjasama dengan ya tadi misalkan Pak Rafael itu dia, tapi pasti nanti judulnya begini, estimasi daerah X ya, pasti kita nggak akan dikasih tahu ya, karena memang itu adalah rahasia perusahaannya ya. Jadi itu pasti akan begitu. Kemarin waktu saya menguji di teman-teman di Masrogeologi, saya katakan bahwa kita juga nggak bisa minta perusahaan tersebut, misalkan ini ya, dalam model tersebut dikatakan harus gridnya 5 kilo kali 5 kilo untuk bor, untuk keperluan model ya. Nah, itu juga mungkin kan, perusahaan juga pasti punya pertimbangan. Jadi kalau ini saya mengambil contoh sebentar biar punya bayangan, saya biasanya suka coret-coret nih. Oke, jadi kalau kita mengambil contoh misalnya ya, mengambil contoh bahwa ini adalah area yang mau kita estimasi sumber dayanya, kira-kira begitu kan. Nah, idealnya kalau kita bicara model ya, model yang ideal itu dia selalu memberikan gambaran grid. Makanya dalam gravitasi kan dikenal istilah grid. Ya. Katakanlah bentuk gridnya seperti ini. Yang ideal itu setiap grid dilakukan pemboran kan, kira-kira gitu ya. Ini kalau kita bicara model estimasi, yang ini yang paling ideal. Kira-kira seperti ini kan. Nah, kalau model seperti ini akan enak modelnya. Jadi kan apa? Begitu kita masukkan angkanya itu kan kita dapat penampang, kalau ini A, ini B, kita buat gambar, kan ketebalannya ketemu tuh langsung ya. Kira-kira begitu kan. Terus B ke C, ini langsung ketemu. Ya. Tapi seberapa banyak sih perusahaan yang akan melakukan pemboran seperti ini, kira-kira itu. Ya, karena ini akan sangat costly ya. Kita bayangkan lah satu titik bor perlu berapa gitu ya. Kalau ini ada berapa? 4 kali 4 nambah stick bor ya. Nambah stick bor untuk luasan sekian ya. Nah, mungkin enggak, ini biasanya jarang sekali. Karena apa? Pada saat eksplorasi, biasanya dia hanya ngebor simpelnya ya. Ujung
Jadi ujung sini kepala dia buat jadi 4 dulu gitu ya. Buat 4, kita ujung sini, tengah, ujung gitu ya. 1 dulu kan. Kemudian dia buatnya seperti ini gitu kan. Kadang-kadang ya ini juga dia buang. Karena apa? Sudah dapat informasi geologi. Oke, menurut pemetaan geologi permukaan ini kalau untuk batu bara, dipping-nya itu adalah ke arah tanah gitu ya. Maka ini dia akan kalau dia sudah searah searah strike, dia sudah tahu sebarannya. Oke, tidak haruslah kita bor di sana. Nah, tetapi kalau kita bicara di dalam model mineral, maka dia mulai dari data geofisika. Dari data geofisika itu, dia akan tahu dulu di mana tubuh mineralnya. Ya, di mana sih tubuh mineral. Jadi kalau salah satunya yang banyak dikembangkan misalnya dari anomali Bogi, dan disebut, oh ternyata tubuhnya itu ada di sini. Misalnya tubuh intrusinya ada sebagian. Nah, terus kemudian kan dia cari nih poin-poin tertentunya. Nah, bornya itu lebih random lagi kalau kita bicara di sumber daya mineral ya. Kalau batu bara biasanya lebih fix, tapi kemudian akan terjadi biasanya dikurangi gitu. Terus kalau joke saya ya kalau semua udah pakai grid seperti itu nggak perlu lagi geostatistik karena datanya sudah lebih fix ya. Justru geostatistik itu banyak digunakan ketika banyak data yang bolong. Jadi cara mengisi data yang bolong sendiri itu merupakan bagian dari pemodelan yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan estimasi sumber daya. Oke. Ya. Jadi dia akan mulai berangkat dari nilai ekonomi geologi ya. Kemudian ya ini kan dari jalan luas tadi, maka dia akan mulai ke lebih spesifik lagi. Oke, berarti kita deketin lagi nih kalau seperti ini, kayak begitu. Nah, ketika dia bisa di sana, maka sebetulnya kan kembali ya kita mencari investor siapa sih yang tertarik dengan hal tersebut ya. Jadi baru hari ini tadi ada keluar Perpres mengenai Perpres 55 ya, tadi ada ininya, bisa share kalau mau lihat tentang apa istilahnya tuh regulasi pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan estimasi. Mengapa? Ya, jadi mungkin saya nggak tahu pernah dengar kasus Busang nggak? Busang itu dulu itu tahun berapa ya? Kayaknya mungkin dananya belum lahir ya. Itu diklaim sebagai itu saya juga karena saya masih kuliah, saya kuliah 91, berarti 94 atau 95 ya. Itu ada kasus di mana tiba-tiba di Kalimantan ada cadangan emas yang sangat besar ya, yang kemudian semua orang itu saya lupa nama perusahaannya itu naik di market global. Jadi keterkaitan ini keterkaitan ini sangat terkait. Jadi begitu dengan cadangan emas sangat besar, maka investor itu kan berlomba-lomba ya ingin membeli. Jadi bayangkanlah kalau sekarang dengan binomo atau bitcoin ya, sekarang kan kira-kira begitu. Nah kalau dulu kan belum dikenal itu, dulu dikenal investasi dalam sumber daya. Jadi kebayang kalau aneka tambang saja cadangannya berapa, ini jauh lebih besar daripada aneka tambang. Jadi kalau saya beli, itu kan dalam proses eksplorasi ya. Jadi kalau saya beli sahamnya itu mungkin harganya cuma 100 ya. Tapi kemudian kalau sudah jadi eksploitasi kan bisa jadi satu lembarnya jadi 1 juta. Nah, ketika harganya ini 10.000 kira-kira gitu, orang ini kan berlomba-lomba beli. Nah, Busang tuh begitu. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada geologis Filipina yang set bahwa dia menemukan cadangan emas cukup besar. Lalu apa yang dikirim? Itu data bornya dikirim. Karena ketika kita bicara sumber daya harus dikirimlah ke Australia, keluarlah angka juga tuh, angka yang sama besarnya. Saham Busang tiba-tiba naik ya, jadi itu orang berlomba-lomba beli. Nah, kemudian si pemiliknya ini seolah agak bertahan ya, tapi kemudian dia sebagai pemilik saham melepasnya, jadi kepemilikannya tinggal 20-30%, saya lupa. At least dia udah untung lah, kira-kira ya dengan korporasi. Nah, karena investornya makin lama makin gede, terus di Busang ini kembali diambil datanya. Ternyata nggak ada emasnya sama sekali. Kira-kira itu. Dan si geologisnya itu hilang, entah meninggal, tapi di state bahwa dia jatuh dari helikopter. Ya. Itu kasusnya hilang, udah. Dan yang rugi itu market Amerika pada saat itu. Karena dia lebih besar daripada cadangan Freeport, jadi gadang-gadang seperti itu, lebih besar cadangan dari KEM, Kalian Ecothermal Mining. Jadi di Kalimantan itu ada satu tambang besar juga, KEM ya, di Kalian yang sekarang digunakan untuk sebelah di Kalimantan
timur, dia perbatasan antara Kalimantan Barat sama Kalimantan Timur di Kutai ya, itu salah satu tambang besar emas. Nah ini di bawahnya, itu cukup heboh. Nah itulah makanya kemudian kenapa menggunakan SNI seperti saya bilang tadi. Jadi di SNI ini nanti akan ada kesepakatan, oke, semua menggunakan metode yang sama, tidak ada dusta dan seterusnya yang kita ketahui. Oke. Nah model ini, salah satu model ini ya, kita bicara dari ya kita tadi bicara di sini, di early exploration development model. Apakah ya atau tidak ya? Maka jika oke berangkat ke sini, jika ya maka dipersempit lagi, dan ini modelnya akan lebih detail lagi ya, akan lebih detail lagi. Kemudian sudah sampai di sini, tahapan berikutnya ini sudah kepada tahapan bergeser dari eksplorasi ke arah eksploitasi. Model yang dibuat ini bisa terlihatkan mengembangkan semua ya, ini luar biasa mulai dari awal sampai akhir. Beberapa kalau baca produk-produk jurnal dari model ini ada beberapa memang dia setuju, ada beberapa juga yang dia tidak setuju ya, ada beberapa mereview kira-kira begitu. Nah, oke. Kita berangkat dari geological model dulu ya. Ketika kita bicara geological model ya, maka yang menarik sebetulnya adalah ini yang sekarang termasuk juga di kita di geologi Unsri itu nggak ada ahli geokimia. Ya. Jadi geokimia ini memang merupakan hal yang sangat penting ya, sangat menarik ya, apalagi kalau kita sudah bicara sumber daya mineral ya, karena data geokimia ya selain dari mineral nanti diterjemahkan kepada geokimia tadi ya. Kemudian dari deposit ini ya, jadi si model yang selalu banyak dikembangkan itu bisa menggambarkan beberapa poin. Jadi poin yang pertama itu adalah tentu saja cadangannya, yang kedua itu karena kita bicara model bentuknya. Nah, ini. Karena kalau kita sudah bicara bentuk ore-nya, bentuk tubuh yang akan kita tambang, itu akan menentukan jenis penambangannya nanti. Apakah tambang terbuka atau tambang bawah tanah ya, seperti Freeport pertama kali mengembangkan dengan menggunakan tambang terbuka, yang sekarang kita lihat bersama-sama. Tapi kemudian yang berikutnya dia mengembangkan tambang bawah tanah, ya, tambang bawah tanah yang kucing hitam dan beberapa tempatnya. Nah itu di situ kira-kira yang bisa dikembangkan. Nanti dari situ juga kembali ke metode penambangannya, tapi kita bicara di estimasinya dulu ya. Nah kemudian selalu dibicarakan more sophisticated three-dimension model. Jadi sekarang ini hampir semua model yang ada ya, Mindscape ataupun apa ya, segmen ada model yang baru juga masuk ke kita nih, itu juga selalu model 3D ya, 3 dimensi. Jadi seolah-olah kita bisa lihat ya beberapa kalau ini bentuknya begini, bentuknya begini, itu model selalu menggambarkan 3 dimensi. Nah, oke. Kemudian salah satu juga yang sangat penting yaitu ada hidrogeologinya. Geohidrologi ataupun hidrogeologi model ya, relating to deposit, including some deposit. Jadi kenapa sudah mulai masuk teman-teman hidrogeologi? Karena nanti bicara dengan air asam tambang. Problem berikutnya di era penama ada air asam tambang. Makanya kemudian ya posisi hidrogeologi akan menjadi cukup penting. Jadi misalnya dalam proses penambangan tersebut, apakah ketika kita tambang, karena nanti ada buat kolam-kolam, kalau di PTBA itu kan ada beberapa kolam yang dibangun ya di dalam tambang tadi, kemudian juga di luar tambang sendiri, jadi di open dumpingnya. Nah pada saat buang open dumping ini kan sebetulnya nanti bisa seberapa besar, seberapa luas ya yang harus kita buat untuk kita ini kan tadi. Nah kemudian tentu saja geologi mineral area. Jadi peran teman-teman ini Bu Wiwi kalau di geologi, ahli mineralogi, itu yang memetakan kondisi mineralnya tadi. Kita menentukan bahwa epithermal karena cirinya ABCD. Kalau epithermal maka menggunakan model yang ini karena akan berbeda. Kalau dia hidrotermal dia menggunakan berbeda. Hipothermal dia juga menggunakan model-model yang berbeda. Dari mana sebetulnya? Itu dari mineral. Ya. Jadi knowledge tentang mineralogi itu juga akan sangat penting. Kalau saya di statistik dari angka-angka, dari diukur ini berapa persen sih kandungannya, berapa persen sih kandungannya dari situ. Nah, sekarang setiap model selalu bicara yang paling bawah, database. Jadi dalam hal database-nya datang dari mana?
database ini datang dari lubang bor. Titik-titik bor itu dibuat database. Jadi titik-titik database itulah yang sangat penting tadi. Makanya seperti saya bilang, biasanya menyebutkan koordinat di dalam, nanti misalkan menggunakan Mindscape, itu nggak pernah disebutkan koordinatnya. Jadi titiknya dikasih sama kita akan dapat, tapi kemudian bahkan di beberapa modeler ya, jadi kita tidak dikasih tahu arahnya, X, Y, Z-nya. Jadi dalam eksplorasi model ini ada dua tim nanti. Biasanya pertama memang tim dalam perusahaan yang memang dia tahu persis titik-titik bornya, titik A, titik B, titik D, dia buat database. Kemudian setelah itu dia modelkan, dihitung estimasinya. Nah, untuk mereviewnya tersebut, dia akan berikan ke independen geostatisian. Jadi, misalnya McMoran, itu salah satu perusahaan, ataupun salah satu Freeport, Newmont misalkan. Newmont itu ketika dia dapat datanya, dia akan deliver ke independen geologist ya. Independen geostatisian. Jadi ada dua tim nanti, geostatisian ataupun di independen geologist. Nah, begitu dapat data itu kita nggak tahu bornya kemana, arahnya kemana, developernya kemana, itu kita nggak tahu. Ya kebetulan di KDG itu ada beberapa senior saya yang selalu mengajak diskusi, ini gimana nih model-model yang dibangun, apakah pas atau tidak, kira-kira gitu. Nah, saya sendiri nggak tahu, saya sendiri belum pernah tahu dia sebetulnya buat model di mana di Indonesia, apakah dia model, karena namanya juga perusahaan internasional, dia dapat data dari mana-mana. Tetapi yang kemudian begitu penambangannya berhasil, baru kita dikasih tahu, oh ini di sini. Jadi begitu disepakati, ada ownernya mulai ditambang, mulai kita tahu. Jadi proses data tersebut dari awal sampai jadi itu perlu 4 tahun ya. Hanya memang karena saya sifatnya independen geologis, independen modelernya, jadi tidak diizinkan untuk menggunakan data itu. Jadi beberapa poin mungkin nanti outputnya saja yang saya perlihatkan ya, tapi modelnya di mana tidak bisa kita sampaikan. Oke, nah ketika kita bicara data geologi yang kita perlukan, karena kita dari bicara estimasi, memang pertama adalah ukuran dulu ya. Ukurannya, bentuknya, kemudian variability dari order profit tadi ya. Dari titik bor tadi itu ya kita akan dapat, kan kalau data bor kita cuma dapat lubang, cuma dapat lokasi ya. Jadi data bor itu kan bentuknya hanya begini saja kan. Ini begini, kemudian ini kan yang kita analisa. Dari sini nanti ada konten, kalau mineral itu percentage ya. Persentasenya NI-nya berapa, persentasenya CO-nya berapa, persentasenya AU-nya berapa, kan gitu. Makanya kemudian dikenal dengan istilah PPM ya, part per mil tadi itu. Oke. Nah, location tadi oke, tentu saja. Yang ketiga berikutnya litologi. Litologi ini kan sebetulnya banyak bicara mengenai nanti proses penambangan. Apa sih litologinya, berapa besar, dan nanti bisa geomekanika. Nah, kemudian yang berikutnya tadi mineralogi ya, karena tentu akan dibagi-bagi ya, nanti dibagi dalam mineral A, mineral B, mineral C dan seterusnya. Kemudian ini yang paling banyak ini atrasi ya. Atrasi tadi ya. Ini kan banyak bicara karena in general ya, keterbentukan mineral kalau kita bicara di geologi itu lebih akibat dari proses metamorphic product. Jadi dia bukan produk sedimen, dia juga bukan produk igneous rock ataupun batuan beku, tapi lebih pada produk-produk metamorfik. Jadi ada batuan metamorfik ini kan bisa sedimen oleh beku ataupun beku oleh beku, kira-kira gitu ya. Igneous oleh igneous tapi melalui metamorfik, ada firit dan seterusnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya struktural ini ya. Apakah ada kontrol struktur ya. Jadi misalnya sebaran emas tersebut, ya, urat emasnya itu dia mengikuti kontrol struktur, kira-kira gitu ya. Hanya memang ini cukup menarik nih di geologi, sejak beberapa tahun ini agak jarang nih yang mau ngambil studi tentang kontrol struktur terhadap estimasi emas gitu ya. Itu agak jarang ya. Tapi ini semester ini saya ada satu bimbingan saya melihat batuan induknya yang di Garba area, kemudian nanti terhadap mineral. Dia kita lihat dari kuarsa dan filitnya, ya, kira-kira di situ. Karena kan kalau kita lihat Muara 2 misalkan, di situ memang emasnya tidak ada, tapi emasnya itu adanya ke arah perbatasan Bengkulu ya, ke arah timur. Ke arah baratnya dia lebih dekat kepada sumbernya, yaitu lebih dekat kepada sekitar Semangkonya. Oke. Nah,
Nah, alterasinya kan juga di situ ya salah satunya sedang kita kembangkan dari aspek geopark misalkan ya. Geopark Rano itu kan menarik ya. Kenapa? Di situ ada beberapa, dia merupakan produk vulkanik, tapi di bawahnya itu ada produk-produk tektonik. Batuan tuanya juga terendapkan di situ, maka kemungkinan proses alterasi pasti ada. Kira-kira gitu. Hanya seberapa besar sih cadangan yang ada di situ, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini ada data-data yang kita perlukan, data-data yang kita perlukan ketika kita membuat model. Cukup banyak memang yang kita kumpulkan. Kemudian yang berikutnya, jadi dari data-data tersebut ya kita kumpulkan. Nah, next-nya adalah data density integration geological information. Jadi mungkin saya coba perlihatkan ya, ini salah satu model yang sudah jadi. Yang sudah jadi ya, jadi tidak bicara prosesnya. Oke, sebentar. Oke. Oke ya. Ini prosesnya. Jadi ya ini pendekatan berbeda. Jadi kalau biasanya bicara VCS ya, Daniel selalu ingat almarhum kan dalam sedimen. Ini kita bicara VCS di dalam apa namanya? Jadi si data tersebut ya kita gabung menjadi VCS, tapi dalam bentuk mineralnya. Kita bagi ada VCS 4, VCS 5, VCS 6. Ya. Ini mineral, kita bukan bicara sedimen geologi ya, ini mineral. Jadi ini ada tekniknya lagi ya. Ini teknik yang berbeda yang digunakan. Kemudian kita sebut lithotype ya, lithotype. Dan kemudian kita buat dengan variogram. Ini cukup model yang berbeda ya. Nah, oke. Nah, kira-kira apa dari yang tadi itu ya, dari yang karena ini kita gunakan untuk nikel ya. Jadi nikel ini kan selalu terafiliasi dengan tanah ya, dengan soil ya. Jadi kondisi definisi dari sedimen tadi, PCS-nya ini kita gunakan sebaran mineral. Sebaran mineral yang kita gunakan. Nah, kita bagi-bagi, kemudian kita buat modelnya ya. Kemudian kira-kira akan bentuk seperti ini, laterite ya. Jadi yang kita cari kan sebetulnya laterite, saprolit. Ini pendekatan ya untuk menggunakan model-model tadi. Nah, kita buat semua gambar seperti itu. Dan kalau kita lihat, ini sudah sampaikan tadi kan data bornya itu tidak grid ya, tidak grid. Data bornya itu cukup bervariasi ya. Jadi ya tadi ya, karena memang yang dia kejar itu adalah arahnya. Jadi kalau kita lihat gambar yang ini, sebetulnya ada sebarannya. Kemana sih dia kira-kira akan menyebar. Jadi kita kejar sebarannya, tetapi kemudian dari sedemikian PCS-nya tadi itu kita hanya filtering ke 3 saja, 4, 5, 6. Dengan pendekatan tadi. Jadi kita sebut sebagai PCS 5 ketika mineral-mineral yang kita cari, kita tidak boleh menyebutkan mineralnya, mineral yang kita cari itu berada di situ distribusinya. Jadi kita membuat model Gaussian, kalau kita bicara Gaussian itu kan distribusinya normal ya. Jadi ketika kita distribusikan mineral-mineral tersebut pada kondisi ya, pada titik-titik tersebut itu sebarannya paling tinggi ya, mineral paling tinggi. Nah, ini kita sebut sebagai data integration kalau tadi di teori ini. Oke, jadi bentuknya kira-kira akan jadi seperti ini. Ya. Jadi kembali ke teori tadi ya. Oke. Jadi dari data densitas tadi ya, poin-poin yang ini data densitas tadi kita buat dan salah satunya kalau tadi kita menggunakan Gaussian itu adalah distribusinya. Jadi mineral ABCD sekian banyak itu kita kumpulkan, kita cari kita kumpulkan karena dia namanya model itu kita sebut dengan trend. Makanya selalu bicara interpolasi dan trend poin yang ini. Jadi kalau kita bicara trend itu kecenderungan ya. Bentuknya gambarnya seperti ini, nah yang kita cari ini sebetulnya kan jumlah mineral terlalu banyak. Katakanlah mineral AU ya.
Kita mau nyari AU yang paling banyak. Dari sekian bor itu, kita buat model geostatistik tadi, kita buat dulu distribusinya, kita uji dulu semuanya. Kalau di dalam statistik kan, di dalam Excel misalkan, kita gunakan data analisis, kita keluar nanti. Di situ mean, varian, standar deviasi, kuantil, sampai nanti kita buat outlier, dan seterusnya. Itu kita buat di situ. Nah, prosesnya adalah kita buat mean, varian, dan standar deviasi. Jadi setiap board, setiap lubang board tadi itu yang bentuknya board tadi seperti ini kan ada beberapa kedalaman, ada beberapa data. Setiap satu segmen ini nanti kita misalkan buat jadi 30 cm per 30 cm misalnya. Nah, kita lihat relasi dulu, apakah dia ke bawah semakin besar kandungannya ataupun ke atas semakin besar. Ya, jadi dari titik bor yang sepanjang ini saya bicara yang pertama nih, dan data dari sisi geologi. Data sebanyak ini, ya, ini kita buat, katakanlah di sini simpelnya, AU di sini hanya 5%, AU di sini ketemunya ya, di sini ada 10, ke bawah dia akan kecil lagi. Nah, pada kedalaman tertentu ini kita dapat gambar yang ini. Jadi spesies yang ini adalah yang kandungan AU-nya paling besar. Jadi semua titik bor tadi kita lakukan proses yang sama. Lalu kemudian dapatlah gambar yang tadi, di mana AU yang paling besar, di mana. Oke. Jadi dari proses yang pertama itu, ya, kita nanti dapat gambaran. Nah, yang ini. Ini kan menggambarkan bahwa di sini ini pasti 6, ya. Berarti kandungannya itu udah lewat, ya. Jadi kandungan AU-nya itu sudah kan di dalam teori mineralogi, ya, AU itu kan berasal dengan mineral ABCD. Kalau dia proses dekat ke sumber, mineral ikutannya ABCD. Tapi begitu dia di tubuhnya, maka mineral ikutannya mungkin sebetulnya kalau kita bayangkan biar mudahnya ya, AU-nya yang kita lihat. Kalau dia yang ke spesies 6 itu kan dia di atas ya, di atas kandungan AU-nya. Kalau dia fase 4 itu di bawah ya. Jadi kalau kita misalkan nilai tengah dari AU-nya tersebut ada 50%, itu nilai tengahnya. 50% dari total mineral yang ada. Jadi dalam satu sampel yang kita ambil, jadi kalau kita bayangkan dalam satu sampel seperti ini ya. Nah, di sini ada AU, ada macam-macam mineralnya, yang kita itu kandungannya. Karena kan dia bulk ya. Padat ya. Nah, itu kan ada proses ya, pemisahan. Nanti kita mineralnya. Ini yang 50% di sini. Nah, mungkin ada mineral ABCD, ada mineral ABCD. Karena ini hubungannya dengan proses alterasinya. Ya, proses alterasinya. Jadi pas yang di garis tengah itu adalah di tubuhnya. Tapi kan namanya alterasi, kalau kita bayangkan infusi kan naik ya. Naik, maka mineral ikutannya tentu akan berbeda kiri kanan. Nah, kita petakan itu. Jadi sebarannya itu tadi ya, dan setiap bulk tadi itu kita buat, ini grafiknya kayak sederhana satu, tapi sebetulnya kita untuk semua data, ya, semua data bor tadi, sehingga kita bisa melihat. Nah, dari gambar ini kita punya gambaran, oh yang AU-nya paling banyak itu kan yang berwarna di fases 5 ini ya, yang ada di sini. Nah, itu produknya. Tapi prosesnya itu, proses model tadi, beberapa model statistik yang bisa dibangun, itu cukup banyak. Dan di Mindscape itu ada. Tapi yang perlu kita keluarkan adalah ini yang kita pelajari. Ya. Variogramnya tadi, berapa sih nilai seal, berapa sih nilai nuggetnya, itu yang harus kita keluarkan. Ya. Jadi ini kelemahan di mahasiswa S1. Berapa nuggetnya, berapa sealnya? Nggak tahu Pak, saya masukin data, ini keluarnya begini Pak. Nah, padahal nilai seal dan nugget itu paling penting, karena apa? Itu yang menunjukkan kalau nanti misalkan di dalam estimasi batu bara, itu menunjukkan tingkat kematangannya. Jadi tebalnya lapisan itu sangat berdasarkan nilai seal dan nugget. Jadi ketika saya mau confident, dia memberikan nuggetnya sekian, seal-nya sekian, terus saya bandingkan dengan seluruh data yang dia lakukan, dia olah, itu bisa dapat. Dan sebetulnya di dalam setiap model itu keluar ada angkanya. Hanya memang jarang kita gunakan ya. Makanya saya kalau menguji anak-anak S1, saya katakan, ya kamu sebetulnya nggak usah ngitung. Kamu masukin data itu keluar. Gambar ini keluar. Jadi kurva ini keluar dari model ya. Tapi yang perlu kita ketahui sebetulnya arti dari kurva itu. Itu poinnya. Arti dari kurva itu. Ya. Jadi kalau kita dapat gambar ini, kita karena begini, ini kurva ini belum tentu 50% emasnya. Enggak.
tapi nilai maksimum dari seluruh datanya ya. Itu disebut dengan rata-rata kelasnya. Jadi bisa aja dia cuma 20% ya. Ya. Kan sangat tergantung dari proses epitelement tadi ya. Ini kan dia 20%, tapi itu maksimal dari seluruh yang ada ya. Jadi peak ini bukan berarti 60%. Saya perlu ini kan dulu ya. Bukan berarti 60%. Jadi ketika kita mendapatkan gambar yang ini, bukan berarti bahwa kandungan emas itu di titik-titik ini misalnya, itu bukan. Tetapi nilai maksimumnya ada di situ. Di titik itu ada nilai maksimumnya. Kira-kira itu poinnya ya. Jadi, nah itu dari mana? Dari studi nugget tadi itu. Jadi kenapa? Karena pada saat menggambarkan sumber daya ini kan data lead, multi subsolid dan core subsolid ini untuk nikel waktu itu. Ya. Jadi yang kita cari kan sebetulnya kembali lagi ke teori mineralisasi, mineralogi, bahwa nikel ini banyak berasosiasi dengan satelit atau dengan subsolid. Nah, itu saya bilang tadi. Jadi kembali ke knowledge geologi awal, ke knowledge geologi awal untuk model-model ini. Oke ya. Oke. Nah itu kita baru bicara data density tadi. Nah kemudian data density tadi kan di list tadi di report ya. Jadi yang saya sampaikan tadi sebetulnya sudah bicara kepada data analisis. Jadi kita sudah melihat ya, sudah melihat data tersebut, kemudian kita lihat itu masih per titik bor, masih per titik bor. Nah kemudian kita masukkan ke dalam economic parameter. Nah economic parameter ada threshold-nya. Jadi tidak semua perusahaan setuju bahwa saya maunya kadar nikelnya misalkan 20%. Ya. Kalau 20% itu nilai ekonomi parameternya. Tetapi kemudian beberapa perusahaan besar, ini kondisi bisa berkebalikan. Jadi perusahaan besar misalkan 20% juga nggak apa-apa. Ya. Karena yang penting luasannya. Jadi yang itu udah total cadangan. Tapi mungkin bagi perusahaan-perusahaan tertentu, dia nggak mau. Saya maunya 40%. Dan itu akan sangat-sangat jarang. Gitu. Nah, itu kita bisa dengan ekonomi parameter dalam satu model sampaikan tadi dia sudah bicara ke kita. Jadi threshold-nya itu ditentukan. Jadi kalau dalam kembali ke sini, siapa yang menentukan threshold-nya itu bukan geologis. Itu adalah si pemilik modalnya, corporate business modelnya. Yang mungkin dia basicnya juga geologi. Oke, saya ambil sekian persen ya. Karena dia merasa bahwa itu akan cukup juga ya, cukup bagus tadi. Nah, begitu menentukan itu, maka kita bicara more drilling. Oke, berarti kita perlu ekspor lagi data lebih banyak lagi, gitu kira-kira. Oke. Nah, ya, jadi ada threshold nanti. Thresholdnya itu berapa persen? Itu penentuan threshold sendiri itu bisa menjadi studi, ya, bisa menjadi studi. Jadi jangan khawatir. Nanti misalkan compare ya. Kalau Indonesia Timur ini thresholdnya cenderung 40%. Kalau Indonesia Barat itu paper. Jadi paper kita kumpulkan. Saya melihat di LinkedIn ada satu orang anak UGM dari dia skripsinya itu dia tidak sama sekali tidak ke lapangan, tapi dia buat model estimasi dari paper yang ada. Jadi paper saya nggak tahu berapa paper yang dia gunakan. Kemudian dia lihat ini ada kecenderungan nih kalau Indonesia Timur ini ya trennya itu kayak gini nih, si tren sumber dayanya. Ya. Saya lupa batu bara atau apa. Tapi kalau di Kalimantan itu, ini begini trennya. Jadi penentuan tebalannya, modelnya, dan seterusnya. Ya. Siapa yang akan pengguna? Itu teman-teman model micromine ataupun Mindscape. Ya, itu akan tertarik. Karena apa? Dia nanti akan mengupdate modelnya. Itu dari mana? Dari sampel support. Jadi sisi model-model tadi. Jadi misalkan baca, oh kalau KPC itu estimasi modelnya pakai ini. Tapi kalau PTBA estimasi modelnya pakai ini. Tapi kalau perusahaan-perusahaan tambang yang di Lahat pakai ini. Banyak sekali yang dia gunakan, yang kemudian akhirnya dia compare, dia ketemu tren, kecenderungan. Oh, berarti kalau kayak gitu, nanti dia bisa buat paper clustering namanya. Oke, untuk ini cekungan untuk batu bara di cekungan Sumatera terbagi lagi kan. Sumatera Selatan, cekungan Jambi, cekungan Ombilin, nah itu kan juga ada beberapa clustering lagi. Kalimantan, ada cekungan, saya nggak tahu Kalimantan. Tapi kira-kira begitulah, itu yang kemudian si anak ini membuat model itu. Dia sama sekali tidak ke lapangan, tapi dia menggunakan paper yang begitu banyak gitu ya. Kemudian dia buat model estimasi.
goal dia adalah di tujuan dari DCT itu adalah komparatif ya. Dari komparatif itu nanti kan ada bisa dengan artificial intelligence, bisa dengan HP, analytical proses, dia buat model yang dia bisa buat clustering. Nah, ini manfaatnya bagi siapa? Bagi model tadi. Jadi nanti si Mindscape atau si Micromind dia menambahkan parameter itu. Oh, kalau di Sumatera ini karakter terbaik seperti ini, arahnya itu seperti ini, pola strukturnya itu seperti ini, kira-kira itu. Ya, itu. Oke. Nah, itu ada sampel support ya. Kemudian tadi ekonomi parameter karena apa? Dari ekonomi parameter ini kita bicara mengenai model. Ada juga beberapa model yang dipakai. In general nanti ketika kita membuat data tadi, bolong-bolong tadi, maka akan ada interpolasi. Jadi kalau kita lihat gambar yang dihasilkan ini, ada proses interpolasi. Kita bayangkan saja kenapa yang di sebelah sini ya, kemudian diambil di cut ya, ini pakai grid 5x5 ya. Kemudian dia bisa buat gambar yang ini. Gambar yang berwarna ungu, gambar berwarna kuning itu produk-produk interpolasi. Ya. Dan kita bisa lihat ya, ini kan bentuknya ini ya garis ya, dia belum smooth ya, belum smooth. Ini kan orangnya belum ketemu, bentuk tubuhnya belum ketemu. Yang kita lihat ada sebarannya. Nah, kalau orang geologi misalkan ini bertanya, kenapa tiba-tiba dari ungu tiba-tiba dia berwarnanya menjadi kuning, ya kan? Secara teori, kalau kita ini bicara teori sedimentasi, harusnya kan proses pengendapan itu seperti kue lapis ya, Dania ya, seperti kue lapis. Tapi kok kue lapisnya terpotong gitu kan, ya kan? Berarti di situ ada struktur, kira-kira gitu. Nah, poin-poin ini kan yang kemudian apa nih, anilaterit, ini nikel. Ya. Dan itu kan kita tahu, oh, nah pertanyaannya kenapa dia terpotong tadi? Apakah ada struktur atau kembali kepada proses pembentukannya tadi ya, kepada proses pembentukannya tadi, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira bentar. Oh, masih belum nggak tahu di sebelah belum selesai diskusi. Oke. Ini untuk diamond ya. Ini papernya general bisa kita lihat ya. Oke. Nah, dia bentuknya kan beda ya. Kalau tadi dia bentuknya menyebarnya secara horizontal, ini proses pengendapannya. Tetapi kalau model untuk diamond, karena bentuknya diamond itu ataupun intan itu kan produk dari alterasi mineral yang sifatnya intrusi. Modelnya juga berbeda kan, segala tadi. Kalau tadi karena ada proses sedimentasi, maka bentuknya adalah memanjang seperti ini, yang kita ada kemana sebarannya. Tapi ketika kita buat model untuk diamond, ini bentuknya juga berbeda. Dia yang dilihat adalah bentuk dari vulkanismenya ya. Ini kan ada basal brecksi, talus deposit, vulkanoklastik, epiklastik, sel. Simpelnya gini, produk vulkanik yang kemudian diintrusi oleh batuan beku menghasilkan diamond. Jadi batuan beku yang diintrusi oleh batuan beku. Kalau yang tadi batuan sedimen yang diintrusi oleh batuan beku. Itu simple teorinya ya. Tapi kata Bui nggak sederhana itu Pak. Iya, saya juga tahu. Tapi kalau untuk buat model itu kan yang kita baca, asumsi yang kita bangun di atas seperti itu. Nanti semakin banyak parameter yang kita tambahkan, itu model kita akan semakin tinggi akurasinya. Tetapi efeknya semakin besar pula alat yang perlu kita gunakan. Ya. Jadi semakin banyak data, karena apa? Ketika kita bicara model, kita bicara proses interpolasi. Ketika kita bicara proses interpolasi, maka kita perlu memori yang besar. Yang kita bayangkan menghubungkan simpelnya, ya. Jadi kalau kita nggak bisa dari sini, kalau kita kembali ke sini, ya. Jadi pada saat kita membuat interpolasi kan bolak-balik kan, ini data ini dia baca ini sama nggak dengan ini, balik lagi. Ini presentasinya tadi ya, kurva-kurva ini kan diuji coba nih, kurva bentuknya yang bentuknya seperti ini kan banyak nih semua ya. Dia akan cari nih, ini kan 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti cari juga ke arah sana. Kalau 2 dimensi kan pertama uji coba ke sini, uji coba ke sini, coba ke sini kan. Ini bentuk kursi kurva ini kan bolak-balik. Oke, mudahnya di titik ini samanya di kedalaman berapa? Yang bentuk kurvanya sama, yang bentuk Gaussiannya bentuk loncengnya, bentuk disiplinnya sama. Kita udah cari. Ya.
Jadi yang benar cari ini ke kanan, ke kiri. Nah, kita bayangkan untuk mencari yang sama dari berbagai ketebalan tadi itu, yang tebal, katakanlah kalau tebalnya adalah 40 meter, kemudian kita grid menjadi per 1 meter, per 1 meter ya, berarti kalau katakanlah 40 meter, berarti kan ada 40 kurva terhadap 40 kurva. Bayangkan, kurva 1 terhadap kurva 1, kurva A1 terhadap B1, cek. Ini proses interpolasi atau iteratif atau yang pasti sama sebetulnya. Kemudian kurva A1 terhadap B1 dicek lagi. Ya, kurva A1 terhadap B3 dicek lagi. Demikian juga nanti A2 ke B1, A2 ke B2, A2 ke B3. Itu proses interpolasi, ya. Proses menyamakan data. Nah, semakin detail, semakin kita kecilin gridnya, semakin banyak yang kita interpolasi. Jadi kita kebayang kalau 40 meter per 1 meter gridnya, maka 40 data. Tapi kalau per 50 cm, maka 80 kurva yang kita bandingkan. Kita kecil lagi per 10 berarti 400 interpolasi. Disitulah perlu komputer yang gede, ya, perlu komputasi yang besar, ya. Karena proyek tadi dia menghitung bolak-balik tadi itu. Dari proses interpolasi tersebut, maka baru kita validasi. Nah, oke, maka kita perlu validasi kira-kira gitu. Kemudian, makanya kemudian kenapa misalkan teman-teman di MGI, Masyarakat Geologi Indonesia, ada sertifikat, ya, siapa sih yang boleh mengeluarkan. Karena sebetulnya kenapa sih kita perlu ikut gitu ya, ikut di MGI untuk, karena sebetulnya itu adalah prosesnya. Orang yang ikut SNI itu proses. Pertama itu harus dimasukkan data A, data B, data C, data D. SNI ataupun standar itu bicara tuliskan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dituliskan. Itu filosofi SNI. Kita baca data harusnya ABCD dulu, baru kemudian DEF. Nggak boleh kita mau bayar cepat langsung aja ke E. Nggak boleh, harus ABCDF. Ya. Ketika semua dilakukan, maka nanti kita dapat sertifikat kita sebagai qualified person untuk melakukan pengujian tadi itu. Oke. Lalu tahapan berikutnya ada evaluasi tadi. Dari evaluasi tadi kita melihat satuannya, ya, satuannya mau kita gunakan. Ini mau apa sih? ppm misalkan, ya. Terus kemudian kan harus menyamakan satuan dulu, ya. Tadi lah rate, MI dan seterusnya. Kemudian cut off grade, ini yang menarik. Cut off grade-nya sendiri memiliki pembahasan tersendiri, ya. Jadi kita ini menggunakan grade yang berapa? Kemudian homogeneity, apakah sehomogen apa sih ya ke dalam tanah itu, kira-kira gitu. Nah, berikutnya adalah commonly critical success, AU, AG ataupun apa. Karena mineral tadi ada yang berbawaan tadi, ya. Tadi memberikan contoh gambar yang berwarna. Cases 5 itu kandungan AG-nya lebih banyak di mana? Ya, ini teori mineralogi lah. Nah, yang bawah itu sudah mulai dari komunitas forecasting description. Apakah kita perlu tambang atau tidak, apakah kita hold dan seterusnya, itu kan kepada market. Oke. Nah, kemudian mineralogi dari bentuk natif atau sulfida ataupun oksida atau silikat. Ini saya sendiri yang paling bawah ini tidak banyak mempelajari, ya, karena saya bukan orang mineralogi, ya, tapi teorinya bisa dibaca. Oke, ini part terakhir dari bagian tadi itu, karena ke bawahnya nanti sudah menggabungkan antara ada kita bicara di environment, bicara penambangan, tapi sampai slide ke-11 ini itu bicara geologis, ya. Sebagai geologis. Itu responsible geologis untuk menghitung estimasi, untuk membuat model, ya. Ya, untuk membuat model. Nanti bagaimana teman-teman tambang akan bisa di situ, ya tentu teman-teman tambang itu reviewer atas model yang dibuat oleh teman-teman geologis. Ya. Karena makanya kan geostatistik, ya, kalau kita bicara siapa sih yang pertama kali mengembangkan geostatistik, itu adalah Materon, itu bicara menggunakan Kimberly Diamond, ya. Jadi dia orang tambang. Dia karena apa? Lahirnya ilmu tadi itu sudah ditambang, jadi kebalik posisinya pada saat itu. Dari tambang tersebut dia mau mencari sebaran tambang. Waktu itu kan belum pendekatan geofisika itu kan belum secanggih sekarang, ya. Kalau sekarang kan ada cukup. Yang penting berapa banyak model geofisika mau dibangun. Jadi misalkan saja kalau saya di air tanah itu ada cukup banyak tools sekarang sampai bisa
mengestimasi apakah lapisan tersebut ada airnya atau tidak. Ya. Itu kosnya sangat mahal. Selama ini kan dulu kalau kita bicara di geofisika, ya, katakanlah dengan geolistrik, itu bicara estimasi tebal lapisannya, belum bicara ada air atau tidak. Nah, dengan model yang sekarang itu sudah bisa bahwa dia ada air atau tidak, kira-kira gitu. Oke ya. Jadi ini adalah responsibility geologis di dalam penambangan tadi ya. Eksplorasi atau discovery, feasibility study, jadi mengevaluasi ya tubuhnya seperti apa sehingga dapat risetnya. Nah, kemudian sudah mulai bicara dengan mine development, mine design and planning ya, ke arah mana dan seterusnya. Kemudian extraction, production, grade control. Nah, jadi misalkan di batu bara sendiri kan ada grade A, grade B, grade C, grade D, ada macam-macam misalkan. Misalkan kan pendekatannya dengan proximat kan, terkenal proximat ya, kita dapat grade A. Pada penambangan kan tergantung siapa yang dibayarnya. Kalau yang sekarang yang meminta ada bayar di grade A, maka harus menambang yang grade A-nya. Tapi kalau yang adanya adalah grade B-nya, maka turunkan ke grade B. Lalu kalau di tumbuhan seperti apa? Apakah grade juga ada pengaruh? Iya. Karena misalnya AU emas itu kan ada ikutannya perak, AU dan AG. Nah, ketika tambang harga AG lagi meningkat, maka tambang diarahkan ke yang komposisinya tinggi, kira-kira gitu ya. Jadi diambillah peraknya yang diambil. Jadi tapi pada saat harga emas, jadi dapat nanti di mapping tadi itu, oh emas itu ke arah utara, AG itu tebalnya ke arah timur. Nah, itu proses penambangan tadi. Jadi gambar-gambar yang bulat-bulat tadi itu berperan pada di sini. Oke. Memang pada terakhir adalah closer post mining. Ini yang sekarang banyak didiskusikan mengenai bentar. Oke. Ya. Yang sekarang itu adalah reklamasi pasca tambang. Itu yang kemudian sudah bergerak. Ada satu mahasiswa S2 saya juga, dia reklamasi pasca tambang. Saya juga ini agak bingung juga. Sebetulnya dia ini bicara tambangnya, bicara nanamnya, atau bicara apanya. Itu kira-kira karena ketika kita bicara reklamasi pasca tambang, yang kita perlu tahu adalah tanah dampingnya tadi. Nah, dia kan misalnya katakanlah seberapa besar sih kandungan dari Fe-nya, karena kalau Fe-nya tinggi maka dinetralisir dengan mineral apa gitu ya, dengan mineral apa kira-kira begitu. Atau kalau enggak ya pokoknya atasnya kita taruh aja humus sebal mungkin ya, jadi kemudian nanti dengan adanya tanaman pionir, maka dia juga akan mematikan ya, quote and quote ya, mematikan bukan. Jadi si tanaman ini menyerap logam B3-nya. Jadi Fe-nya diserap, tapi pohon tersebut tentu saja tidak bisa kita gunakan untuk keperluan ABCD. Itu kan udah sampai di sana. Jadi waktu saya ke Bangka kemarin, kita ke areal reklamasi PT Timah yang tahun berapa itu yang cukup bagus. Itu dia ada beberapa jenis nanti. Ada yang dibuat tetap kolamnya kolam aja, nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Karena kandungan mineralnya itu tidak bisa ditranalisir. Tapi ada kolam yang kemudian digunakan untuk kolam pancing. Ya. Nah, ini apa? Artinya airnya sudah kembali normal. pH-nya sudah normal. Tapi ada beberapa kolam yang nggak bisa. Gitu ya. Nah, ini dari mana? Dari nilai-nilai tadi itu. Oke. Nah, ini model yang mengembangkan dari hulu sampai hilir yang disebut dengan GEM ya, Geoenvironmental Model ya, USGE salah satunya. Ini ya. Jadi ini contohnya untuk merek emas, Alkali Type Epithermal Gold Deposit Model ya. Nah, ini satu buku membahas mengenai epithermal ya. Tipe epithermal aja. Jadi bayangkan untuk gold saja, untuk membahas tipe epithermal, ini satu buku. Ini banyak bicara bagaimana itu dibangun dan seterusnya. Kemudian ini ada dua buku yang bisa kita bandingkan. Australian Environment Resources, jadi Australia juga menerbitkan buku ini. Kita juga tiap tahun menerbitkan buku ini. Di Jeremy Debarty tiap tahun menerbitkan buku ini yang sekarang banyak dikuasai oleh teman-teman di Badan Geologi. Ya.
Kalau di kita kan kalau kita bicara cadangan one map policy yang ada di peta di websitenya SDM. Di situ kalau kita buka ada batu bara, ada mineral ya, tapi tentu saja itu mineral resources ya, belum reserve, jadi masih terkira lah, oh situ ada, di sini ada dan seterusnya. Kalau menurut saya tadi, oke, ini saya salah satu model aja. Saya mengambil model yang dari hulu sampai hilir, disebut dengan GEM, Geoenvironmental Model ya. Oke, jadi GEM ini dari mulai geologi, geofisik, hidrologi, ini yang kemudian banyak orang bertanya-tanya, gimana sekian model bisa digambarkan. Nah, kemudian karena apa, dia bicara mulai dari pure mining sampai resource mining sampai ke smelting. Ini model ini banyak bicara ke sana, saya kira itu. Lalu apa saja sih yang dibahas dalam model ini? Salah satu contoh aja. Pertama, ya, jadi model dalam GEM ini, dalam model GEM ini ada tipe deposit, ukuran deposit, batuan induknya, ya, bisa menggambarkan bagaimana atrasi terbentuk, kemudian pilihan untuk proses penambangan, kemudian juga deposit trace elemennya apa saja, karena ketika kita bicara geokimia, ya, ketika kita bicara geokimia itu ada banyak poin di situ, kemudian mineral sekunder, mineral primernya, topografi, fisiografinya, hidrologi, faktor iklim, dan di dalam satu model. Ya. Jadi kalau Mindscape ataupun Micromine hanya bicara sampai kepada depositnya, hanya sampai pada itu, tetapi di sini kita lebih detail lagi. Oke. Tetapi ini harus diingat bahwa di dalam model itu ya pH itu nggak masuk gitu. Jadi pasti dalam model ini sendiri selalu menyebutkan ada weakness-nya. Jadi makanya pada saat misalkan pada saat mau gunakan Mindscape, Anda baca atau menggunakan Micromine, itu pasti ada asumsi yang dibangun. Saya bangun model ini adalah ABCD, ABCD. Nah, poin itu yang harusnya kita eksplor. Di kampus harus kita eksplor ya. Jadi kita bukan menjelek-jelekan model ya, bukan. Tetapi ketika hasil kita itu ada, kemudian misalkan over. Karena ketika kita bicara pemodelan dan estimasi, itu ada dua kemungkinan, overestimate atau underestimate. Yang kita cari kan optimum model kan. Nah, kalau kita nggak tahu, jangan-jangan hasil kita ini overestimate ya. Realnya hanya 10, hasil kita 15 kira-kira gitu. Dan ketika kita bicara model, selalu ada deviasi. Ya. Jadi bicara deviasi itu kita bukan melemahkan model, tetapi kita menjelaskan ya, definisi tadi di dalam model estimasi itu angka itu nggak pernah eksak 100 nggak, selalu ada plus minus. Ya, cuman jangan 100 plus 50, wah itu error itu. Ya. Kalau 100 deviasinya misalkan maksimum deviasi itu 15%, maka angkanya kalau nggak 115 maka dia 85. Kira-kira itu. Itu yang sebut saya sampaikan tadi, threshold ataupun economic value-nya. Ya, itu harus kita sampaikan. Ya, itu dalam model harus seperti itu. Ya, meskipun ketika dalam presentasi kita jelaskan ABCD, orang sudah tahu berarti ini estimasinya di kisaran 10 sampai 15 kira-kira. Oke. Model yang ada ini ya, model GEM ini, dia bisa menjelaskan ya, support informasi apa yang diberikan ya. Pertama adalah baseline, bagaimana kondisi. Jadi di model ini nih, kalau saya lihat itu, dia buat tampak permukaan sebelum penambangan, kemudian dieksplorasi, kemudian nanti ditambang ya, di pasca penambangan, sampai remediation. Jadi bagaimana mengembalikan poin-poin tadi ya, pasca tambang tersebut bisa dilakukan secara lebih detail. Oke. Nah, oke ya. Jadi termasuk juga nanti isu hukum ya. Kan di dalam undang-undang penambangan itu ada beberapa yang harus dipenuhi ya. Dalam misalkan pelaporan cadangan, kemudian ada titik-titik titik-titik pantaunya itu bisa dibuat oleh model ini. Oke. Jadi ini harganya memang cukup mahal ya, dan kalau kita di kampus kan cukup dengan Micromine aja tidak sampai di sana. Oke.
juga bisa support ini untuk di US karena dia sudah terintegrasi. Jadi model ini dipakai juga oleh USGS, jadi pemerintah Amerika menggunakan ini. Nah di kita di Indonesia itu yang ada itu kan kalau Anda punya IUP, ya nanti Anda bekerja di pertama Anda punya IUP, kemudian nanti kita bisa lihat kita ini pada lokasi yang mana kira-kira gitu ya, ada di coupling-coupling dan seterusnya. Kita buka. Jadi kalau kita lihat sekarang hampir seluruh, kalau Anda nanti iseng-iseng ya buka peta sumber daya geologi yang ada di SDM, itu hampir semua daerah itu sudah ada couplingnya, sudah ada yang punya. Ya. Dari mulai perusahaan besar sampai perusahaan ya kecil ya. Sekarang ini kan kalau di batu bara itu kalau tidak salah sekarang udah generasi ke-8. Generasi pertama itu kan PTBA, generasi kedua itu KPC, Arutmin, generasi ketiga itu apa gitu. Sekarang udah generasi ke-8. Sekarang kan ya banyak sekali kan, ada Sriwijaya Energi, ada Jambi juga dia perusahaan punya BUMD, karena hampir setiap daerah punya BUMD. Jadi udah generasi ke-8. Oke. Nah, ini adalah system thinking ya. Jadi kita bisa bicara system thinking. Jadi pertama dari eksplorasi sampai ditutup ya. Ini kan prosesnya ya. Apakah dari main development ini di operasinya sampai ditutup atau ditutup sementara operasional, ini adalah di model tersebut. Saya tidak akan bahas detail tentang ini karena udah proses penambangan. Nah, apa challenge-nya di sini ya? Challenge-nya ada complexity karena model ini nanti kalau Anda gunakan ya, jadi nanti makanya misalkan saya mau pakai micromine kalau estimasi ya, nanti jadi tesis ya. Ini harus dibahas yang saya sampaikan tadi. Challenge-nya itu apa? Jadi Anda ketika baca software tadi ada health-nya, dibaca di situ apa definisinya, pengguna model itu harus seperti itu. Ketika kita jadi modeler, kita tahu apa yang weakness dari model itu. Ketika kita tahu, maka kita weakness itu yang kita sempurnakan, weakness itu yang kita selesaikan. Jadi katakanlah kelemahan dari model Mindscape. Mindscape itu kelemahannya adalah di dalam data pemboran. Data pemboran itu mesti grid. Nah, ketika Anda tidak dapat data grid, maka ada proses. Ya. Ada proses pengolahan data sebelum itu. Ya. Ada banyak nanti yang bisa kita gunakan. Ini yang kedua. Jadi, ketika tidak ada proses geologis dan geokemis yang menetapkan deposit pada daerah tersebut. Ya. Jadi, ketidakadanya begitu si gem ini kita gunakan, karena ini banyak digunakan oleh model-model eksploitasi, maka si geologisnya mungkin sudah tidak itu lagi. Kan sekarang kan banyak misalkan eksplorasinya adalah oleh PTA, kemudian dia gagal untuk menambang karena tidak dapat modal, dia jual konsesinya, IUP-nya diberikan oleh PTB. Yang tadinya di situ si geologisnya Dania, karena Danianya nggak diteruskan di situ, diganti oleh yang lain. Geologis yang baru itu kan nggak bisa, nggak mungkin dia ngontak Dania lagi, karena udah beda pemilik. Nah, itu juga menjadi tantangan. Jadi disitulah peran si geologis ini bisa memahami data lebih detail. Saya kira itu. Ini caranya di situ. Oke. Kemudian kita bicara exploratory dan feasibility study. Jadi ada masalah geokimia. Ini yang selalu muncul pasca penambangan. Ketika dilakukan penambangan tersebut, maka otomatis ya namanya juga tambang, barang tambang diambil, barangnya diambil, ada air masuk yang tadinya mineral dalam tanah tertutup, begitu dibuka maka mineral tersebut lepas berhubungan dengan udara kan itu kan, kita bicara reaksi redoksi dan oksidasi, kemasukan oleh air maka jadilah air asam tambang. Nah poin ini juga harus dipikirkan, si model itu saya setuju harus dipikirkan dari sejak eksplorasi pada saat membuat model estimasi sendiri. Jadi apakah informasi itu bisa keluar, ya? Misalkan dari kandungan AU dan AG-nya tadi, komposit tadi, possibility ataupun probability, kita bicara probability ya, bukan possibility. Probability dia akan menjadi asam tambang itu berapa persen? Nah ini yang belum banyak dilakukan. Nah, poin itu ya,
poin itu yang kemudian ya di Micromine ataupun di Mindscape itu belum ada. Jadi di Mindscape itu baru pada cadangan saja. Tapi model ini menyebutkan bahwa dia bisa sampai mengestimasi potensi air asam tambangnya. Nah, ini kan kenapa? Ini nanti kalau kita kembali ke dalam model ini nanti begini. Jadi saat ini ketika kita bicara model estimasi itu masih estimasi sumber dayanya, ya. Tidak bicara sampai potensi dampak lingkungannya. Nah, di dalam sustainable development yang sekarang berkembang, sustainable development goals misalkan, itu harus ada trade-off dengan kerugian lingkungannya. Jadi ketika kita menambang, ya tidak hanya kalau dulu kan misalnya AMDAL ya, AMDAL analisa mengenai dampak lingkungan. Tapi AMDAL itu kan tidak memperhitungkan resiko ekonominya. Jadi itu dampak lingkungan saja. Kalau ditambang misalkan ya, kalau ditambang kerugian ekonominya adalah 10 gitu. Nah, dengan dibandingkan dengan potensi keuntungannya. Misalnya studi yang pernah kita lakukan tentang penambangan batu bara yang begitu marak tahun berapa itu ya, 2000. Kan dulu kan lahan itu luar biasa ya banyaknya. Dengan investasi pemerintah terhadap pembangunan jalan, ya itu besar mana? Nah, itu di dalam ini contohnya ketika saya ditambang. Tetapi yang kemudian contoh yang lain itu gini, di dalam penentuan harga listrik, ya, ini harga listrik yang ada sekarang, selalu disebutkan bahwa harga PLTU batubara itu lebih mudah dibandingkan dengan tenaga surya, dengan geotermal dan seterusnya. Karena apa? Cerobong asap yang dari batu bara tersebut kemudian mengakibatkan orang sakit, ya, itu tidak dihitung kerugiannya, gitu. Ya. Nah, tambang juga sama nih. Ketika kita bicara tambang, yang kita hitung selama ini itu adalah produk barang tambangnya. Jadi kalau kita tambang batu bara cadangannya 10 ton kali harga pasar, dapatlah kan harganya. Ya. Ya. Makanya kemudian keluarlah istilah green mining ya, mungkin Mbak Risa tahu. Nah, green mining ini sebetulnya ada trade off ya. Dan harga yang di benefit yang dikeluarkan itu harus dikembalikan. Dulu istilahnya reklamasi pasca tambang. Itu reklamasi pasca tambang itu hitungan awal itu adalah luas 10 hektar, luas hutannya tadinya ya, luas hutannya adalah 10 hektar, kemudian ditambang, dikembalikan hutannya menjadi 10 hektar. Nah, biaya yang dihitung saat itu adalah biaya untuk mengembalikan 10 hektar. Kan itu yang sekarang berlaku ya. Padahal kalau kita lihat dari aspek yang tadi, ya, ketika ditambang tentu ada yang hilang di situ, ya. Katakanlah biodiversity dan seterusnya. Nah itu di dalam filosofi green mining itu termasuk yang dihitung. Jadi proses pengembalian ke posisi semula itu termasuk yang diperhitungkan. Itu definisi green mining yang ada sekarang. Jadi cost-nya itu harus diperhitungkan sampai ya tadi impact-nya itu sejauh mana. Jadi kalau tadi kita bicara air bersih ya. Ketika ditambang tersebut maka akan terjadi pengalihan sumber air bersih. Katakanlah masyarakat tidak mungkin lagi, mungkin kalau ingat tragedi Minamoto yang akibat dari tambang HG-nya keluar, atau kita Newmont yang di Sulawesi yang dia membuang limbah, sebetulnya bukan membuang sih, tapi ada kebocoran dari air asam tambangnya yang kemudian masuk ke sungai, yang kemudian mengakibatkan orang, kan kalau efek tambang ini nggak kayak di situ minum hari ini kena, enggak biasanya. Jadi adanya mineral logam berat itu muncul setelah 2 atau 3 tahun. Jadi penyakit itu muncul setelah 2 atau 3 tahun, jadi tidak langsung. Nah, dalam GEM itu diperhitungkan. Jadi cost untuk menjaga itu diperhitungkan. Jadi bukan hanya barang tambangnya. Nah, si GEM ini, si geoenvironmental modeling itu mencoba sampai ke sana. Jadi, oke, kalau yang saya tambang, cost untuk air asam tambangnya itu 10. Sementara barang tambang ini kalau saya jual overall-nya itu harganya 1.000. Ya, 1.000 nih, berarti 10 untuk penanganan air asam tambang,
kemudian nanti untuk reklamasinya, tadi yang luasan 10 hektar tadi dihitung sekian, kemudian untuk yang apa lagi ya, ini banyak sekali ya, ini yang kemudian jadi debatable ya, kalau gitu nanti turunannya juga kena kira-kira gitu, sampai ke ketentuan keberapa. Jadi tidak hanya bicara AMDA-nya, tapi juga ada turunan berikutnya. Setelah AMDA ini habis jadi defisit. Nah, di model pemodelan itu sudah mulai diperhitungkan. Hal itu merupakan jadi biaya produksi. Jadi biaya produksi. Jadi kalau di di perminyakan misalkan, salah satu isu yang menarik sekarang itu kenapa eksplorasi kita tidak banyak kan, ya setelah itu ya, karena itu tidak dimasukkan ke dalam biaya eksplorasi. Lifting oil itu kan hanya bicara biaya produksi saja. Ketika saya sudah tambang minyaknya, harga minyaknya berapa? Nah, si harga minyak ini tidak memperhitungkan faktor-faktor tadi. Nah, sekarang ini sudah mulai diperhitungkan. Makanya keluarlah, kan orang waktu berdebat, apa sih, kenapa sih? Mining itu nggak ada green-nya, kira-kira gitu. Mining itu nggak ada green-nya. Ya, kalau kita nambang sebatas nambang, memang itu nggak ada green. Nah, untuk batu bara, misalkan, di dalam taksonomi pembiayaan itu langsung dimasukkan ke dalam brown finance. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan batubara kesulitan untuk mendapatkan investor masuk ke stock exchange. Nggak bisa lagi karena bukan masuk kategori green project. Kira-kira itu ya. Ini kan terkait dengan tekanan global juga ya kalau kita akan proses. Nah, di dalam si GEM ini sudah memperhitungkan sampai di sana. Jadi parameter itu sampai dikeluarkan. Oke. Kemudian ya tentu saja ini kan di dalam tahap produksinya ya, dari proses metalurgi, kemudian limbahnya. Jadi misalkan kan kalau kita bicara contoh Freeport, mengapa ada mode EDA ya, mode EDA itu modified area deposition area. Itu dulu almarhum Pak Budi Kuswan, S3-nya di situ. Jadi menentukan sebetulnya ambang batas yang boleh keluar dari satu kawasan tersebut itu berapa? Itu apa? Itu parameter kimia. Ya. Jadi pada saat Freeport menambang, dia kan tentu proses dia kan sebetulnya pakai pengayakan. Jadi si barang tambangnya di-crushing, dihancurkan, kemudian dengan gaya berat yang tenggelam sama yang mengapung. Nah, yang mengapung itu kan yang dibuang, tentu dia perlu daerah pembuangan kan. Waktu itu kan usulnya tidak turun ke bawah, tetap dibuang di atas, tapi kan juga tidak mungkin. Lalu, nah di dalam model itu waktu itu mungkin belum ada nilai lingkungan harus dikeluarkan. Gitu ya. Jadi yang saya diskusikan adalah model pemodelan sekarang itu, ya tidak hanya bicara cadangannya saja, tetapi model ini sudah sampai pada proses penambangan. Ya. Jadi begitu dia buang ke bawah, tentu dia perlu tempat, dia perlu luasan dan seterusnya. Kemudian ada beberapa area, itu yang Bu Windu yang dari biologi, yang mengamati mengenai tanaman perintis. Jadi Freeport sendiri yang sudah sekian tahun tuh daerah mod adanya, kan ada sungai dibatasi, itu bisa dikembangkan oleh penduduk ya untuk menanam sayuran gitu ya, karena kan Papua itu mimika itu kan sulit ya untuk mendapatkan, jadi itu kita diedukasi. Nah, model ini menghitung sampai di situ, jadi cost-nya itu sampai kita tahu dari daya tersebut kita dapat sumber dayanya, dapat nilai dapat nilai uang dari barang tambang yang kita ambil, sampai juga kita dapat informasi mengenai pembiayaan yang akan kita keluarkan kira-kira itu. Kemudian ini main klosur ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi contohnya ini mineral-mineral yang ada ini persoalannya ya. Persoalannya apa saja. Kemudian ini satu slide terakhir. Ini arahnya ya. Ini arahnya. Jadi di dalam buku kalau yang tadi yang saya berikan contoh, ini kan kandungan sulfidanya kemana ya, kemana akan naik, ini kandungan pirit dan seterusnya ya. Ini nanti akan menggambarkan proses penambangannya. Kira-kira kita ini akan tempatkan kemana, kemudian bentuknya itu
di mana cara nambangnya terbuka, dan seterusnya. Oke, ini mungkin JDX, tapi saya coba perlihatkan yang mungkin mudah-mudahan yang agak detail dari yang kemarin disampaikan oleh Kang Musta. Oke. Nah, jadi ini latarnya seperti ini ya, saya teruskan. Ada waktu 20 menitan lagi. Oke. Nah, kemudian ini kalau CU. Nah, porfir CU itu yang kita ambil ya. Ini kan ini grade-nya bentuknya seperti ini. Ya, ini yang intinya. Saya kelihatan nih. Oh, belum saya share. Udah saya share kan? Oke. Nah, ini kan gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat barang tambang ini kan intinya ada di sini. Semua ini C5, ini C1. Ini dari mana? Kita dari kandungan CU-nya. Yang tengah ini kan lebih besar daripada 3%. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini threshold-nya ya. Jadi gambar yang di atas tadi itu, gambar kalau kita kembali ke gambar ini, nah, jadi angka ini sendiri, ya, peak-nya ini sendiri, ini bukan 20%. Bisa jadi seperti yang CU tadi, bukan cuma 3% juga gede ya. 3% ini nanti. Kok cuma 3% juga besar ya? Karena ppm kan, ini 3%, ini 3%-nya. Ya. Nah, ini peak-nya 3%. Kira-kira gitu. Nah, gambar yang ini kan tadi ini 0, sampai paling kecil itu 0,15 ya. Jadi si bentuk tubuh penambangannya ini berdasarkan angka ini, cadangannya tadi. Jadi kalau sudah di atas kurang dari 0,15 itu nggak usah diambil lagi. Kira-kira itu. Nah, jadi oke ya. Nah, ini kan bentuk core-nya kan break size-nya. Jadi yang merah ini kan yang dikejarnya kan. BX namanya, type-nya itu kan. Ini yang dikejarnya, tapi ya karena kita tahu di teori mineralisasi, toleransi kan ini bentuk. Jadi model estimasi itu mencari gambar yang berwarna merah, simpelnya. Ya, mencari bentuk model, makanya kemudian saya sampaikan bentuknya 3 dimensi. Nah, angka yang berwarna merah ini berdasarkan threshold tadi, berapa persentase dari ini, kan? Jadi proses penggambarnya sendiri itu mengambil angka yang berwarna merah. Ini kan ini adalah proses penambangan tadi. Jadi pertama kan di atas, di cut off, turun yang dikejar yang berwarna tadi. Tapi kemudian bentuknya kan nggak merah begini gitu. Jadi bentuknya intrus ini kan nggak begini gitu ya. Merah semua kan nggak begitu juga ya produknya itu. Ya. Tentu saja kan ini tergantung dari mineral ikutannya. Ya. Mineral ikutannya ini kan kembali kepada teori. Tetapi poinnya adalah pemodelan tadi itu, ya, pemodelan estimasi kita itu untuk memberikan gambaran yang ini. Jadi nanti perhitungan cadangannya kita bayangkan, ini kan kalau batu bara mungkin kita semua bisa membayangkan ya, tebal, ya kan, tebalnya kali luas kan, maka dapat volume. Itu kan kira-kira begitu simpelnya. Tapi ketika kita bicara mineral, tidak begitu. Kira-kira gitu. Jadi perhitungan cadangannya itu ya, perhitungan cadangannya itu ada bentuknya seperti itu. Makanya kemudian ada yang disebut transcut Gaussian ini. Karena kita harus membagi angka. Kenapa disebut transcut ini? Karena ini kan kita bagi di cut gitu ya. Jadi yang kita cari ini angkanya lebih dari 3%. Jadi yang kita gambarkan, kita sebut bahwa dia main potensialnya ataupun main cadangan terukurnya itu ya. Karena kita bayangkan kalau kita masukkan sampai yang 0,58 saja ya, yang berwarna biru kan 0,58. Maka nanti bentuknya jadi sebesar ini kan. Bayang maksud saya. Ya, gede sekali kan cadangannya gitu kan. Tapi begitu kita menggunakan batasan ini lebih sedikit kira-kira. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, penentuan, tapi bisa jadi overestimate, bisa jadi underestimate. Kalau kita gunakan angka 4 misalkan, maka dia akan overestimate karena merahnya akan lebih
akan ada estimate, makanya pasti akan lebih kecil kan. Karena yang 4% itu, jadi kalau kita bayangkan gambar seperti ini aja, kita ambil penampang di sini, makanya sebetulnya bentuknya itu yang di atas ini kan. Ya, jadi yang 4 itu di tengah-tengah. Nah, menentuan 3% atau 4%, ini menggunakan pendekatan ini tadi. Jadi pada saat berapa sih potensinya, pasti kita harus menyebutkan berapa sih mean standar deviasi yang mau kita gunakan. Poinnya ada di situ. Ya. Jadi perhitungan estimasi cadangan di batubara juga sebetulnya sama. Karena kan kalau kita tentuan tebal ini kan tebal rata-rata. Tebal rata-rata. Kalau kita sepanjang, katakanlah sepanjang ini, kan tebal juga nggak sama ya. Bisa jadi ada yang satu tebalnya begini, ada yang tebalnya begini, jadi pada satu sangat tebal, satu sangat tipis. Kira-kira begitu. Ini kan kita bicara di kondisi proses sedimentologinya, proses pembentukannya tadi. Di situ. Jadi perangkat itu tadi, penentuan batas threshold tadi itu berpengaruh terhadap dari jumlah cadangan. Kita pakai threshold yang tinggi 4%, jumlah cadangannya akan lebih kecil. Kita pakai 2%, jumlah cadangannya akan lebih besar. Kan itu. Kira-kira itu. Nah, poin itu yang sangat penting di dalam pemodelan. Lalu bagaimana sih kita menentukan batas idealnya? Itu yang saya sampaikan tadi. Pendekatan perangkatnya ini sangat berpengaruh. Jadi kita kembali pada kondisi geologi yang mendasarnya dari situ. Kira-kira itu. Oke, itu kira-kira ya. Jadi membahas bagaimana model dibangun, bagaimana cara memilih. Sebetulnya kalau dengan kondisi sekarang, sebetulnya lebih enak kalau ada satu studi case misalkan ya, kemudian kita diskusikan, dapat data dan seterusnya, atau ya kalau saya dari paper tadi, bagaimana kita membuat model yang akan kita buat, akan kita coba dan seterusnya. Oke, ada waktu 15 menit, bisa untuk diskusi. Untuk Kamis ini, insya Allah saya bisa masuk, tinggal satu kali lagi di minggu depan berarti ya. Kan tanggal 29 ya liburnya. Ya, nanti untuk linknya nggak apa-apa, nanti Dania dari saya aja ya. Biar bisa kita ini kan.